Tiga. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hauran Aquila dengan NIM 3332240 126 dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2024. Di sini kami akan mempresentasikan tentang paradoks di Tanah Jawara menjembatani ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan. Oke, eh, di sini ada anggota-anggotanya. Yang pertama, saya sendiri, Coran Aquila dengan NIM 3332240 126. Kemudian yang kedua ada Muhammad Haikal dengan NIM akhir 240055. Kemudian ada Ahmad Bayu Ferdian dengan NIM akhir 2240034. Dan yang terakhir ada Panji Utomo dengan NIM akhirnya 40006. Oke, langsung saja. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Bayu Ferdian. Masuk semuanya untuk latar belakang dari judul ini di mana Provinsi Banten dibentuk pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah barat Pulau Jawa. Namun hingga saat ini masih terlihat kesenjangan yang dimana cukup jelas antara kawasan Banten Utara dengan kawasan Banten Selatan. Banten Utara cukup berkembang pesat sebagai kawasan industri dan perkotaan karena didukung oleh akses infrastruktur yang baik serta investasi yang tinggi. Sedangkan Banten Selatan masih tertinggal dari sisi pembangunan dan akses ekonomi. Oke, untuk slide selanjutnya perbandingan wilayah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk perbandingan wilayah di Banten Utara itu memiliki karakteristik wilayah industri dan perkotaan dengan infrastruktur yang relatif lengkap, seperti jalan tol, pelabuhan, dan akses transportasi yang baik, sehingga mampu menarik investor besar. Sebaliknya, Banten Selatan itu lebih dikenal sebagai wilayah agraris, di mana agraris sendiri berarti eh, wilayah penduduknya mayoritas itu petani dengan potensi wisata alam yang besar. Namun perkembangan ekonominya masih terbatas karena akses infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai. Untuk selanjutnya teori pusat dan pinggiran akan dibacakan oleh Muhammad Haikal. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori pusat dan pinggiran. Teori pusat dan pinggiran menjelaskan bahwa penggunaan sering terkonsentrasi pada wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Wilayah pusat memiliki akses modal, lalu teknologi, dan juga infrastruktur yang lebih baik sehingga berkembang lebih cepat. Sementara wilayah pinggiran cenderung tertinggal karena keterbatasan akses. Dalam konteks Banten Utara menjadi pertumbuhan, sedangkan pada Banten Selatan, terutama di Lebak itu sangat tertinggal dan terjadilah ketimbangan antara perbedaan Banten Utara dan Selatan. Oke, bisa dilanjut Oke, untuk selanjutnya. untuk selanjutnya pengangguran di Banten akan dibacakan oleh Panji Utomo. Baik, selanjutnya ada pengangguran di Banten, yaitu walaupun Banten Utara memiliki banyak kawasan di industri, tingkat penganggurannya masih cukup tinggi. Hal ini terjadi karena tidak semua industri menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, terdapat kesenjangan keterampilan antara masyarakat dengan kebutuhan industri. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja juga belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Oke, selanjutnya potensi dan pembangunan. Potensi Banten Selatan dan pembangunan berkelanjutan Banten Selatan memiliki potensi yang sangat besar pada sektor wisata alam dan budaya seperti kawasan Baduy, Geopark Bayah Dom, serta pantai-pantai alami.
Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan ekowisata, melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya daerah. Oke, selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Bayu Ferdian. Untuk kesimpulan dari semuanya ini, di mana antara Banten Utara dan Banten Selatan ini masih cukup berbanding jauh karena ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi, akses infrastruktur, dan konsentrasi investasi. Meskipun demikian, Banten Selatan memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan, terutama pada sektor wisata yang dapat mengundang pengunjung untuk datang ke wilayah tersebut, dan ekonomi kreatif yang dimana melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa kesenjangan pembangunan dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya, Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you Ya, semuanya.